berjudul Health Talk Series dengan tema bosan dengan obat untuk vertigo dan migrain ya. Oke. Untuk sekedar info, brother sister, bapak ibu yang mungkin baru tahu, Health Talk Series ini adalah seri yang kedua yang kita adakan. Karena 2 hari yang lalu kita juga mengadakan webinar yang sama. Itu kita berbicara mengenai autoimun, GERD, dan juga MAH. Ya, jadi ini adalah seri kedua yang kita adakan. Nah, bagi Bapak Ibu, brother sister yang mungkin 2 hari lalu nggak ikutan webinarnya, atau yang mungkin telat untuk ngikut gitu ya, nanti bisa ditonton ulang karena yang 2 hari lalu itu videonya sudah terupload di YouTube, di channel YouTube yang sama seperti yang Bapak Ibu brother sister hari ini ikuti ya, di 3H Natural Health. Nanti bisa ditonton ulang yang episode sebelumnya ya. Nah, kalau 2 hari yang lalu kita berbicara mengenai perut ya, mengenai GERD, mengenai MAH. Nah, pada sore hari ini kita akan berbicara mengenai kepala nih, yaitu tentang sakit kepala yang banyak dialami gitu ya, terutama adalah migrain dan juga vertigo gitu ya. Jadi ternyata nih, saya juga baru tahu bahwa migrain ini adalah salah satu penyakit umum ketiga di dunia loh. Ini juga saya baru tahu gitu, setelah karies gigi dan juga sakit kepala tipe tegang. Jadi menempati urutan ketiga loh, luar biasa ya. Berarti banyak ya yang mengalami ini. Ternyata populasi dunia yang mengalami migrain itu mencapai 14,7% loh, Bapak Ibu. Saya juga baru tahu ya tentang ini ya. Dan ternyata persentasenya adalah 1 dari 7 orang itu mengalami sakit kepala migrain. Luar biasa ya. Dan ternyata migrain ini lebih umum dibanding penyakit diabetes, epilepsi, dan juga asma gitu. Bahkan beberapa orang yang menderita migrain kronis itu mempengaruhi sekitar 2% dari populasi dunia gitu. Nah, Bapak Ibu, brother sister yang mengikuti webinar ini, ada nggak yang pernah mengalaminya nih? Pernah mengalami vertigo atau migrain? Saya yakin pastinya ada ya. Itu kenapa makanya Bapak Ibu dan Sister bergabung di webinar kita pada sore hari ini ya, untuk sama-sama dapetin informasi dan juga solusinya seperti apa gitu. Nah, kalau vertigo maupun migrain itu pastinya disebabkan oleh kondisi medis yang berbeda-beda ya di setiap orangnya. Dan gejalanya juga berbeda-beda nih. Ada yang berlangsung dalam durasi menit, bahkan ada juga yang berlangsung dalam durasi jam. Walaupun bukan satu penyakit yang menyebabkan kematian ya, tapi pastinya pada saat kita mengalami itu akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari, betul ya? Yang pasti pernah mengalami pasti tahu persis bagaimana terganggunya kegiatan aktivitas begitu mengalami migrain atau vertigo gitu ya. Nah, perawatannya sendiri juga untuk orang-orang yang menderita vertigo atau migrain pastinya berbeda juga tergantung dari penyebabnya apa. Nah, pada webinar sore hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih solusinya gitu ya untuk kita bisa terbebas dari migrain dan juga vertigo. Nah, nanti sore hari ini saya akan mengundang 2 narasumber ya. Yang pertama itu ada seorang bapak, beliau adalah seorang praktisi di bidang natural health dan beliau adalah seorang pengusaha dengan pengalaman bekerjanya adalah 20 tahun di perusahaan multinasional dengan berbagai posisi di regional dan juga global supply chain expert. Dan sekarang beliau membangun usahanya sendiri di industri kesehatan, di industri natural health, dan juga di industri travel dengan network yang sudah berkembang di berbagai negara. So, sangat akurat nanti yang disampaikan oleh beliau, jadi kita akan sama-sama dengar langsung dari expertnya ya. Lalu yang kedua nanti ada juga seorang ibu namanya Bu Konivianti. Beliau ini seorang VP Planning di salah satu perusahaan operator seluler terbesar di Indonesia. Ya, jadi 2 narasumber kita itu yang nanti akan sharing lebih detail, sharing lebih banyak kepada Bapak Ibu peserta webinar sore hari ini. Tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin saya mengundang untuk bergabung ya untuk narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Matias Kasih. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Apa kabar? Iya, apa kabar, Pak? Salam sehat selalu, Gita. Iya. Silakan, Pak Matias. Ya. Kedengaran suara saya ya? Dengar.
Salam sehat buat semua sahabat, Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir. Kita sama-sama di Zoom ini. Ya, terima kasih karena kalau nggak salah 2 hari yang lalu saya sharing juga cerita mengenai perut. Ya, katanya perut itu adalah sumber dari segala macam penyakit, awalnya dari situ. Nah, kalau hari ini saya akan cerita yang lain, yaitu kepala. Ya, dari perut larinya ke kepala. Nah, kalau kita bicara kepala, materi hari ini kita akan bicara mengenai vertigo, migrain. Nah, tadi kan Gita udah sempat cerita juga bahwa berapa 17% ya, kurang lebih ya. 1:7 Pak dari populasi 1:7 di dunia. Ya, di seluruh dunia orang yang sakit kepala atau migrain, betul ya. Dan sebenarnya penyakit ini tidak mematikan. Ya, karena dari WHO tuh ada 10 penyakit yang terbesar di Indonesia. Salah satunya adalah cancer, stroke, diabetes, ya, kemudian darah tinggi termasuk di situ. Nah, tetapi yang namanya pusing, sakit kepala itu nggak masuk itu kan, setuju ya? Tetapi kalau buat teman-teman yang mengalami sakit kepala, migrain, apalagi yang saya dengar kalau vertigo, itu kayaknya dunia udah mau runtuh. Tidak mati tapi setengah mati katanya, ya. Dan setengah mati ini kalau terjadi seminggu itu bisa 2-3 kali, itu luar biasa. Benar nggak? Setuju ya? Nah, di sisi lain, saya senang sekali hari ini bisa sharing. Kenapa? Karena kita akan bicara mengenai natural health. Satu alternatif bagaimana kita melihat dari sisi mengurangi konsumsi obat. Ya, jadi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini sudah hadir melalui Zoom, ya. Karena nanti kita akan ada interaktif tanya jawab, ya. Hopefully bisa memberikan beberapa opsi solusi ke depannya seperti apa, ya, kalau mengurangi obat. Tapi balik lagi, ingat bahwa ini adalah berdasarkan praktis dari personal, ya. Jadi nanti perlu juga diskusi lebih detail ya, Ibu Gita. Jadi tidak langsung semuanya diambil begitu saja, karena ini kita tidak bicara mengenai dokter penyembuhan penyakit, bukan ya. Materi ini hanya sharing. Oke, boleh saya mulai karena menarik sekali ya. Ya, silakan Pak Matias. Saya mulai ya. Oke, sakit kepala dan migrain. Nah, kalau kita bicara sakit kepala, di sini migrain adalah nyeri katanya ya. Nyeri itu bisa mulai dari yang sedang sampai dengan yang parah ya. Mungkin di kepala itu terasa berdenyut ya. Tapi yang namanya migrain itu kalau kita baca di literatur itu hanya sebagian dari sisi kepala ya. Itu namanya migrain. Karena ada juga yang sakit yang namanya katakanlah sinus ya kan. Itu berbeda. Migrain itu katakan apakah sebelah kanan aja yang sakit atau sebelah kiri aja yang sakit, hal-hal seperti itu. Itu adalah opsi yang pertama, ya kan? Yang kedua adalah sebagian besar ternyata yang mengalami migrain ini adalah wanita. Katanya seperti itu, wanita. Ya, wanita itu 1 di antara 5 orang wanita itu katanya sakit kepala atau migrain. Ya, ini penelitian umum ya. Sementara kalau pria 1:15. Kira-kira kenapa tuh, Bu Gita? Wanita lebih stres kali ya, atau lebih banyak yang dipikirin. Nah, ya nanti itu kita bisa diskusikan. Nggak tahu tuh, ya kan? Nah, saya lanjut. Oke. Nah, penelitian WHO ini mengatakan ya dari kurang lebih tadi kan kita sudah bicara ya usia 18 sampai 65 tahun yang sakit kepala, dari semua yang sakit kepala 30% itu migrain. Ya, buat sebagian besar orang migrain ini paling 1-2 kali setahun, nggak masalah, ya kan? Tetapi ternyata cukup banyak juga orang yang seminggu itu bisa mengalami 2-3 kali. Nah, ini adalah tantangan buat mereka. Dan saya juga punya teman. Saya nggak tahu. Gita mungkin punya teman juga yang punya tantangan migrain ya. Karena saya punya cerita juga. Itu luar biasa banget. 1 minggu teman saya ini ya,
dulu sama-sama satu kantor, saya tahu dia sudah 10 tahun, itu ternyata setiap minggu dia minimum minum obat sakit kepala itu 2 atau 3 butir. Setiap minggu minimum. Dan itu terus sudah berlanjut 10 tahun. Kan luar biasa. Nah, ini saya juga baru tahu ceritanya. Nah, itu adalah mengenai migrain. Ya. Kemudian kalau kira-kira apa penyebabnya? Ya, kalau sakit kepala dan migrain ini, data ini saya ambil adalah dari Kementerian Kesehatan ya Republik Indonesia, jadi Germas ya. Nah, sementara kalau kita bicara next-nya adalah ini sumber dari Harvard Medical School. Ya. Apa sih penyebab pertama sakit kepala dan migrain itu? Karena migrain ini bisa macam-macam kan penyebabnya, kita tahu. Nah, nomor 1 penyebabnya adalah ini. Karena kalau kita lihat di tulang belakang, ya, kalau kita lihat di sebelah kanan bawah ini tulang belakang, ini mungkin tidak align, ya, ada gangguan, ya, mungkin olahraga atau apapun, tiba-tiba tidak selaras tulang belakangnya, ada pergeseran misalnya, sehingga menekan pembuluh darah di satu titik atau di beberapa titik yang mungkin menghasilkan iritasi syaraf tulang belakang karena di titik-titik tertentu terjadi penekanan. Nah, akibat penekanan itu apa? Pembuluh darah yang tertekan, otomatis kalau dia ditekan, darah yang mengalir lebih sedikit kan ke otak. Betul ya? Nah, akibatnya apa? Syaraf akan memberikan signal, wow, ini berkurang. Sehingga pembuluh darah itu akan menyempit dan mengurangi aliran darah. Nah, bahayanya ini, pada saat itu terjadi, pembuluh darah di kepala akan mengembang. Kenapa? Karena kurang. Jadi kayak megap-megap gitu kan, seolah-olah dia akan mengembang. Nah, karena ekspansi ini tiba-tiba, otomatis syaraf-syaraf di sekitarnya, ya, otomatis syaraf-syaraf di sekitarnya itu akan kontraksi, dan ini yang kita rasakan sebagai sakit kepala, denyut, sakit kepala, atau kita sebut sebagai migrain. Ini yang umum gitu yang terjadi. Nah, solusinya apa? Obat dokter, ya kan? Obat dokter itu adalah konsultasi ke dokter. Saya rasa teman-teman sudah lakukan. Nah, tetapi yang ingin saya share berikut ini, karena saya khususnya di sini bicara mengenai natural health, ya, kita melihat ada juga solusi-solusi lain, pendekatan-pendekatan lain, sama seperti di berbagai artikel umum, bahwa olahraga membantu nggak? Sangat membantu. Ya, kalau saya baca dari artikel di WHO juga mengatakan salah satu cara untuk mengurangi contoh vertigo, ya, ini adalah dengan jalan kaki. Kenapa? Karena vertigo itu kan sebenarnya salah satu tantangannya adalah terjadinya ketidakseimbangan, ya, dalam di bagian dalam dari telinga kita. Nah, ini menyebabkan seolah-olah pada saat kita terkena vertigo, itu dunia itu berputar. Setuju ya? Dunia itu berputar, tidak nyaman sama sekali. Nah, ini bisa tiba-tiba terjadi. Penyebabnya apa? Macam-macam. Ya, penyebabnya macam-macam. Ya, mulai dari radikal bebas, stres, ya. Kemudian tadi saya bilang ada pembuluh darah, ya, mungkin ada terjadinya penyempitan di posisi tertentu, kolesterol, ya kan. Nah, tapi yang sekarang ini juga sedang tren, ya, yang saya sedang bahas sering sekali menjadi topik utama adalah bahaya electromagnetic field atau kita kenal sebagai EMF. Apa ini? Ya, ini sebenarnya adalah tantangan terbesar kalau menurut saya yang harus kita sebagai orang tua terutama itu pahami, ya, karena pengaruhnya makin lama makin besar. Nah, tidak berarti kita harus menghindari penggunaan handphone, penggunaan WiFi, tetapi bijak. Poinnya lebih situ dan mengerti apa resikonya. Ya. Nah, saya coba lanjutkan, jelaskan seperti ini. Saya ingin kasih lihat video ini boleh untuk memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu EMF.
dan Iya, pengaruhnya Pak. terhadap kita. Boleh ya? Silakan, Pak. Boleh banget. Suaranya kedengeran? Agak Belum kecil ya? ya, Pak. Placed a drop of blood on a slide, and looked at it under the microscope. This is what I saw. The cells are round, some are separate, and a few are sticking together. Overall, fairly healthy looking blood. This testing was done in a clean electromagnetic environment, and I did not eat or drink before or during testing. I then worked on a computer for 70 minutes and looked at my blood again. Lihat nih, pada saat This bekerja di time, the depan cells are komputer, sticking together like stacked coins. This is sel-sel darah called kita rouleau itu satu formation. dengan yang lainnya mulai lengket. Later that day, I used a cordless phone for 10 minutes and looked at my blood again. Pada saat saya menggunakan And this is handphone, what I saw. cordless phone, Very unhealthy looking blood. ini lebih There parah are lagi. virtually no single cells. Most of the cells are now in rouleau formation. A doctor told me this is what she sees with cancer patients. What I learned is that my blood goes into rouleau formation when I use a computer or a mobile phone. Ya, kita lihat di sini perbedaannya. This type of clumping Pada interferes saat with the saya release of menggunakan oxygen handphone atau and the removal of komputer, waste impact-nya products terhadap like tubuh carbon kita itu seperti dioxide. apa? The capillaries are so narrow that red cells must Ini squeeze menarik through in a sekali nih. single Kita lihat ya, file, showing the kapiler importance of darah their kita itu elasticity. tipis, mengecil, ya, pada saat What are the terjadinya consequences of tekanan-tekanan rouleau seperti tadi. Dan formation? ini mungkin Poor menyebabkan circulation tantangan resulting tadi. in lower oxygen kepala. transport to cells and reduced waste removal. What are the symptoms someone may experience? Headaches Sakit and kepala, fatigue, difficulty concentrating, kelelahan, susah numbness, konsentrasi, tingling, and cold extremities, and possibly heart and blood pressure problems, including risk of stroke. termasuk resiko stroke. What is the significance of this? Live blood analysis Nah, may kita be a bisa good lakukan tes diagnostic yang for disebut live blood analysis electrohypersensitivity. seperti tes darah, ya. Bapak Ibu bisa lakukan Live blood analysis and electro. Bapak Ibu bisa lakukan ini di lab dimanapun seperti itu, ya. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena balik lagi, ini adalah salah satu indikasi atau kemungkinan, ya, kita. Ini adalah satu kemungkinan di mana menyebabkan, tadi kan dibilang menyebabkan sakit kepala, gitu ya, karena orang awam bilang darahnya kental, ya, oksigen kurang datang ke kepala, akibatnya otomatis sirkulasinya tidak bagus, pengaruh kalau di otak, ya sakit kepala, migrain dan lain-lain. Nah, kebetulan hari ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa dari berbagai invitation, ya, undangan yang kita sebarkan. Ibu Koni di sini, ya, Koni Vianti, seorang VP, ya, dari perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia yang terkenal, itu meluangkan waktunya bisa sharing kepada kita, dan kita ingin tahu lebih banyak dari sisi operator, dari sisi perusahaan telekomunikasi, apa saja sih regulasinya, apa saja sih pendekatan yang dilakukan, dan termasuk di sini sebenarnya perlindungan hak konsumen itu seperti apa, apakah memang benar ada resiko, contoh, dan bagaimana kita bisa menangani perkembangan teknologi yang istilahnya nggak mungkin kita tinggalkan, ya kan? Boleh saya undang, mungkin bisa kita ngobrol sebentar, Ibu Koni? Ya, Pak Matias. Halo. Halo Pak Matias, kabar? baik Pak Matias, dahsyat. Ya. Ya Bu Koni, bagaimana? Sebelumnya terima kasih ya atas waktunya yang padat, tapi kita bisa quote-unquote culik sebentar, habis itu dalam waktu mungkin 10-15 menit ini. Ya, oke. Oke. Silakan Pak, ya. Boleh cerita sedikit Ibu mengenai beberapa hal terkait dengan operator, karena kita pengen tahu nih, ya, sebagai penyelenggara telekomunikasi
ya WiFi, kemudian seluler di Indonesia. Bagaimana sih saat ini perkembangannya? Sekarang kan apalagi dengan work from home ya, semua orang pasti menggunakan WiFi, menggunakan komputer, handphone, apapun dari anak-anak sekolah itu pasti berlipat-lipat ganda. Boleh cerita Bu, bagaimana kemudian kesibukan dan sharingnya? Thank you. Oke, thank you Pak Matias. Jadi sebelumnya mungkin cerita sedikit aja bahwa saya kan ada di planning ya, di planning operator, di mana planning yang kita ngeplan untuk menentukan titik-titik BTS, di mana BTS base station itu mau diletakkan gitu kan. Nah, cuman memang semua itu benar ada radiasinya, tapi ada syarat-syarat ada aturannya, itu udah diatur oleh IEE, juga udah diatur gitu bahwa itu peraturan itu di mana kita harus letakin antena, ukurannya, jaraknya berapa, itu semua sebenarnya ada hitungannya secara ilmiah gitu loh. Nah, memang semua yang dipaparin tentang radiasi EMF itu benar juga bahwa saya juga pernah baca juga bahwa manusia itu hanya bisa menampung radiasi dalam sehari sebesar 400 miligauss. Tapi kita kan nggak bisa ngukur badan kita seberapa radiasi itu 400 miligauss itu seberapa gitu. Kita nggak tahu gitu kan. Jadi satu hari berapa? 400 miligauss ya. Ini dari WHO ya. Dari WHO itu maksimum. Tapi kita nggak tahu itu 400 miligauss itu seperti apa gitu kan. Karena komputer ini kita sekarang di depan laptop pun itu ada radiasi, lampu pun ada, cuman memang nggak besar gitu. TV ada gitu, cuman nggak besar gitu. Tapi kan dalam sehari kita tampung total berapa kita juga nggak tahu gitu. Nah memang paling besar tuh sebenarnya radiasi adalah di WiFi. WiFi itu juga karena dia frekuensi semakin kecil itu radiasi semakin besar. Nah orang banyak yang nggak tahu juga tuh. Ada orang naruh WiFi di dalam kamar gitu, ada yang di bawah tempat tidur. Waduh, saya langsung bilang keluarin itu bener-bener apa sih istilahnya, bisa membuat bermacam-macam penyakit ya, segala macam penyakit itu akibat dari situ yang kita orang-orang nggak aware gitu loh. Jadi mereka tuh nggak pernah tahu bahwa sebenarnya nggak sekarang mungkin sakit tergantung dari daya tahan tubuh orang masing-masing. Jadi hal seperti ini nggak akan seolah-olah seperti kita digigit nyamuk demam berdarah gitu ya dalam waktu berapa minggu langsung kejadian, enggak kan? Ini proses yang akan lama ya, makan waktu. Betul. Itu yang kita concern. Oke. Ra, secara regulasi bagaimana? Apa yang dilakukan atau ada dari operator ya? Karena Ibu kan di operator, boleh cerita juga mungkin perlindungan terhadap konsumen itu seperti apa pada saat bikin BTS, kemudian masyarakat dikasih tahu, kemudian bagaimana sih sebenarnya agar kita ini juga aware. Ya kita biasanya suka ada handphonenya berapa lama, misalnya mungkin ada gitu. Ada itu. Biasanya kita suka sosialisasi juga ya, maksudnya kalau misalnya di beberapa tempat perlu sosialisasi, kita sosialisasi, kita kasih tahu bahwa dengan jarak berapa dari tower itu baru itu radiasinya kecil gitu, maksudnya dengan frekuensi yang sistem yang kita pasang, misalnya kan dari sistem itu macam-macam gitu. Jadi itu emang benar ada kayak gitu, kita sosialisasi dan kita juga kasih tahu bahwa kita memang nggak bisa ngumpet, maksudnya ke hutan lari atau kemana tuh kan nggak bisa, nggak mungkin. Semua orang pasti butuh handphone, butuh WiFi gitu kan. Betul. Nah, cuman kita juga kasih tahu bahwa sebenarnya kita pada saat kita beli handphone itu di dalam kotaknya itu sebenarnya kita dikasih earphone ini yang kabel ya. Cuman kita nggak pernah aware bahwa sebenarnya kita dapat ya udah earphone-nya kita buang-buang aja gitu kan, dan kita nggak aware bahwa sebenarnya di situ ada juga di tulisannya, kalau di tempat HP di kotak tuh ada tulisannya bahwa itu ada radiasinya. Makanya kita kenapa nggak boleh pakai ditempel di telinga karena itu ada radiasinya. Jadi kita harus kalau nggak di speaker ya kita harus pakai kabel. Nah jangan juga pakai yang Bluetooth tuh. Aku juga kalau ada teman-teman aku yang pakai Bluetooth aku kasih tahu tuh. Itu loh sama ya itu Bluetooth, earphone Bluetooth tuh sama aja kita manggang otak gitu. Otak kita kepanggang dalam arti kita nggak bisa lihat ya pakai kasat mata, karena itu orang-orang kadang-kadang suka kalau dia nggak lihat kan nggak percaya gitu kan. Tapi aku tuh biasanya nggak segen-segennya kasih tahu gitu loh. Terus ibu hamil dia pakai HP di dekat perut, itu juga aku kasih tahu bahwa itu
kita nggak bisa lihat bahwa di HP itu ada sinyal yang terus-menerus mencari sinyal itu berhubungan kontak dengan BTS terdekat. Itu ada. Kalau pakai kasat mata kita nggak bisa lihat, tapi sebenarnya sinyal itu ada. Itu nggak kelihatan gitu loh. Mungkin kalau ada kamera khusus itu bisa tuh kelihatan. Cuman kan kita kasih tahu bahwa itu nanti pengaruh sama dampak bayi. Kenapa sekarang banyak orang ADHD, anak ADHD lahir, anak autism. Sebenarnya salah satunya menurut penelitian di Amerika malah udah ada tuh, di situ dibilangin menurut penelitian itu salah satu dampak juga loh, bisa anak di ADHD. Jadi aku pikir benar juga ya, sekarang banyak banget kan anak ADHD atau anak autism, makin lama makin banyak, benar kan Pak? Itu salah satunya itu dampak itu. Saya juga pasti kalau saya ketemu orang lagi hamil atau apa, saya kasih tahu jangan kebanyakan taruh di HP di perut gitu, atau laptop di dekat perut pada saat kerja gitu. Itu saya kasih tahu juga itu. Jadi kalau ada pemasangan contoh BTS atau katakanlah penguat ya, repeater seperti itu kan dekat rumah itu kan bisa kan, betul ya? Betul bisa. Nah itu berapa meter ya sekarang Bu? Atau itu ada jaraknya? Ada sih, tergantung kalau secara ilmiahnya gitu, itu ada tergantung dari frekuensi yang kita mau taruh. Misalnya kan si operator itu ada frekuensi 1800, ada yang frekuensi 800, ada yang frekuensi 2300, itu berbeda-beda kan. Nah, itu masing-masing itu ada jaraknya. Ada misalnya dengan jarak 1 meter sekian watt per meter persegi radiasinya. Cuman kan juga kita jelasin paling secara umum bahwa ini dengan hitungan, karena kita juga punya kayak untuk ukuran poolnya atau towernya pun kita ada jarak bebas jatuh. Jadi misalnya kita punya pool 40 meter, sebenarnya itu secara jarak 40 meter sekelilingnya tuh harus kosong harusnya, dengan resiko pool jatuh misalnya, atau pool 30 meter, pool 20 meter, meskipun kita udah towernya kalau misalnya kena hujan atau apa petir tiba-tiba itu kayak kemarin kejadian gitu ya di mana. Ya, sebenarnya itu ada regulasi pemerintah juga yang jarak jatuh bebasnya harus begitu. Itu ada juga, itu kayak gitu. Selain yang radiasi ya, maksudnya kayak gitu. Tapi selama kita ikutin aturan rules itu sih sebenarnya memang nggak terlalu berbahaya. Cuman yang berbahaya itu justru adalah HP kita. Kita nggak sadar, kita tidur, kita taruh di sebelah. Anak kita nge-charge HP-nya di sebelah, di telinga, di dekat otak. Nah itu yang benar-benar nggak bisa. WiFi itu jangan. Kalau sebaiknya sih WiFi kalau bisa dimatiin, even WiFi tetangga masuk gitu. Tapi paling tidak kita sendiri sudah mengurangi ya. Betul banget itu. Wow. Iya, jadi efeknya tuh emang kemana-mana sih, kita nggak sadar. Kayak orang udah pola hidup sehat, tapi ternyata dia masih kena jantung, dia nggak sadar dia taruh HP di jantung, padahal HP itu dia ada sinyal yang terus mencari BTS terdekat, terus ada BTS-nya di mana, kan dia bergerak terus itu. Wow, terima kasih banyak Ibu. Teman-teman sekalian, saya rasa sharing barusan dari Ibu Connie luar biasa ya, menambah pengalaman, menambah pengetahuan buat kita semua pastinya. Jadi sebenarnya kalau dari penjelasan barusan kita tahu bahwa operator ya, perusahaan telekomunikasi adalah mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Tadi sudah diceritakan sama Ibu Connie bahwa pasti ada aturan-aturannya, jaraknya 40 meter contoh, ataupun berbagai poin-poin yang tadi sudah diceritakan. Cuma kadang-kadang yang harus kita perhatikan diri kitanya sendiri. Ya kan? Apa tantangan dari diri kitanya adalah sebenarnya justru yang paling besar adalah handphone. Betul ya Bu ya? Handphone. Betul. Jadi bukan BTS, bukan penguatnya maupun operatornya, tetapi kebiasaan kita menggunakan handphone ini yang harus tahu resiko-resikonya Bu ya. Contoh jangan tidur, WiFi ya, jangan ditaruh di kantong. Dan berapa lama tuh kira-kira misalnya kalau pakai handphone, mungkin ada penyuluhannya juga dari sana? Ada sih, biasanya kita kasih kalau misalnya memang kita harus menggunakan handphone lama, ya kita harus pakai kabel ataupun di speakerin kayak gitu. Bahkan
ada penelitian juga kalau handphone dikantongin di kantong celana itu membuat sperma berkurang loh. Jumlah secara jumlah. Aku baca tuh di universitas dari Amerika ada yang melakukan, maksudnya dia melakukan penelitian bahwa itu bisa ngurangin sperma. Bahkan katanya kalau 5 jam dikantongin itu sperma bisa mati. Waduh. Ini perlu dicatat nih ya, khususnya buat kaum lelaki ya, termasuk saya ya. Dan ya itu saya sudah lama meninggalkan kebiasaan dulu itu selalu di kantong, bahkan pakai flipper itu ya. Iya. Orang kan zamannya BBM. Iya. Sekarang selalu taruh di tas. Iya. Oke. Terima kasih. Ada hal yang penting yang mau disampaikan Ibu? Yang lain tips? Ya. Kalau tipsnya sih sebaiknya sih kalau kita pakai HP, kalau udah malam mau tidur sebaiknya jangan ditaruh di dekat kepala itu ya, maksudnya jauhin misalnya dari kita, di kaki atau maksudnya jauh dari seputar kepala, jantung dan segala macam deh. Di luar kamar ya berarti ya? Ya, atau ya di kamar mungkin agak jauh ya kalau memang tempatnya ada ya, yang di kaki atau gimana, yang penting nggak di dekat kita. Terus wifi juga jangan deh ditaruh, soalnya banyak banget orang naruh wifi di kamar biar kenceng kan katanya. Wah itu mah kenceng juga penyakitnya nanti. Iya. Jangka panjang ya, 10 tahun panjang, dari sekarang, 20 tahun dari sekarang. Ya, Oke. Gitu. Terima kasih banyak Ibu Konivianti, ya VP Planning Operator, salah satu operator seluler terbesar di Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu atas waktunya, kesempatannya yang diberikan untuk sharing kepada kita semua. Ya, nah saya lanjut ya, boleh Ibu Gita? Menarik kan? Jadi tantangan barusan dibilang adalah pengaruh dari handphone, wifi itu salah satu yang berpengaruh terhadap IMF, betul ya? Iya, betul. Coba lanjutkan materinya. Tapi sepertinya kalau kita kurangin handphone dengan masa work from home kayak gini, kayaknya malah semakin sibuk ya Pak. Justru pemakaian handphone kan jadi semakin sering, bener ya? Smog. We can learn. Betul. Pemakaian handphone semakin sering, pemakaian wifi semakin intens. Belum lagi kan anak-anak sekolah juga kan dari rumah, jadi kan menggunakan gadgetnya justru malah jadi semakin sering ya Pak ya? Iya, betul. Nah ini saya mencoba memberikan sudut pandang yang lain sebagai amplifikasi dari tadi, kebetulan kurang lebih sama ya dari Ibu Koni tadi. Nah barusan dibilang paparan IMF, saya simpulkan di sini ada 3J. Ingat ya 3J. Apa yang pertama adalah jarak atau jauhnya. Tadi Ibu Koni bilang jangan dekat-dekat, ya kan? Kasih jarak. Ya, semakin jauh alat elektronik itu dari kita, impact elektromagnetiknya jauh lebih kecil. Contoh, kita kalau bicara nonton TV, otomatis efek IMF-nya jauh lebih kecil dibandingkan kalau saya pakai handphone, karena handphone jaraknya lebih dekat. Gitu ya. Yang kedua adalah jejak atau intensitas. Kuatnya. Contoh, sering nggak kita merasakan di rumah, aduh wifi-nya jelek banget sih. Pernah nggak ngalamin seperti itu, Bu? Iya, sering. Ya kan? Sering. Ya kan? Kita sering banget, aduh jelek banget. Tetapi kalau wifi-nya jelek, berarti intensitasnya kecil. Jadi impact ke badan kita juga tidak terlalu besar. Ya. Kalau dia itu kuat, intensitasnya terhadap tubuh kita juga impact-nya besar. Nah, ini juga pengaruh. Ya. Yang ketiga adalah jangka waktu atau durasi. Tadi yang dijelaskan persis sama, kurang lebih. Berarti kalau pengalaman saya, kalau saya bekerja 1 jam, 2 jam, saya pasti istirahat. Jalan dulu ke sana, lepas, menjauhkan diri dari paparan, apakah itu komputer atau handphone, apapun di sekitar kita. Saya selalu seperti itu. Ya, dan olahraga sangat membantu di sini. Nah, ini adalah tambahan, ya. Anak-anak itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia itu mengabsorb radiasi dari microwave itu bisa 10 kali lebih banyak. Contoh anak umur 5 tahun itu dia bisa sampai 75% dari otak dia itu kena radiasinya pada saat kita telepon. Sementara orang dewasa mungkin sangat kecil. Nah, ini kalau kita bicara ya, balik lagi ke yang tadi ya Ibu ya. Balik ke yang tadi adalah apa impact-nya? Impact-nya adalah berarti ini kan semua kan di otak kan? Peredaran darah di otak kan? Benar nggak? Ya, nah, ada nggak kemungkinan setelah 10 tahun, 15 tahun,
adanya terjadinya penyumbatan. Nah, itu yang kita takutkan. Ya. Nah, hari ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai produk yang selama ini kami pergunakan, ya, produk yang selama ini kami pergunakan yaitu Alpha Spin. Ya, saya sih, to be honest, kalau saya mau sharing, ini sudah dari 2011 kami kenal, dan selama kami pakai, itu kami merasakan manfaatnya. Makanya hari ini kita ingin sharing lebih kepada produk ini, lebih kepada non-medical treatment atau non-medical option yang bisa dipergunakan oleh teman-teman sebagai satu pemikiran ke depannya. Ini bisa membantu, ya. Walaupun kalau misalnya kita ada di dokter, tapi ingat ya, pada saat kita misalnya mendapatkan treatment di dokter, tidak berarti berhenti. Ya, tetap itu lakukan, ini sebagai pendukung. Ya, seperti itu. Nah, apa Alpha Spin ini? Ini adalah produk dari Jerman dan fungsinya adalah meresonansi frekuensi alami bumi. Jadi bukan frekuensi yang sekarang ini contoh 5G, 3G, 4G yang tidak bersahabat dengan kita, tetapi dia meresonansi frekuensi alfa. Ya. Nah, seperti ini. Jadi pertama dia ada menghasilkan medan energi kuantum dan frekuensi yang harmonis, dan dia akan membuat spinning frekuensi. Nah, spinning frekuensi ini adalah gelombang berputar. Ya, gelombang berputar ini dia itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau ini ada contoh misalnya alpha spin, dia berputar di sekitar sini, gelombangnya tidak kelihatan. Sama seperti wifi, sama seperti gelombang handphone. Kelihatan nggak? Tadi kan Ibu Koni bilang kan, pemancar itu ada gelombangnya, tapi kita juga nggak bisa ngelihat. Persis sama. Ini ada gelombang, tapi bedanya gelombangnya adalah gelombang alfa, ya, yang sangat harmonis dengan tubuh kita. Nah, ini yang menarik. Dan ini akan membuat tubuh kita itu menjadi harmonis. Kenapa? Karena gelombangnya itu gelombang alfa. Ya. Nah, bentuknya adalah kurang lebih kalau kita mau ilustrasikan seperti ini. Nah, kalau saya ada alpha spin, kurang lebih jangkauannya itu adalah radius 2 meter. Sehingga saya selama jalan kemanapun, selama saya ada alpha spin, relatively akan aman. Ya, karena terlindungi dari gelombang yang dari luar. Yang menarik, kalau saya menggunakan 4 alpha spin, saya pasang di sudut rumah atau kantor, dia akan membentuk satu quantum energi vortex di mana seluruh ruangan itu terlindungi. Nah, ini yang membedakan. Kalau satu kurang lebih adalah 2 meter radiusnya, tetapi kalau ini 4, ada 4, saya pasang contoh ya, di ruang kerja ini saya pasang 4. Sehingga ruangan ini full, gitu ya. Atau di kamar, ya, di kamar tidur saya pasang 4, ya. Di ruang tamu kita pasang juga 4. Jadi seperti itu. Atau kalau misalnya banyak banget, Anda bisa pasang 4 di satu rumah, itu tetap bisa mengcover sampai dengan 2 lantai. Dan ini saya senang banget karena ini bisa saya pakai seluruh keluarga, ya, seluruh keluarga. Nah, apa efeknya? Saya mau kasih lihat nih satu video lagi. Kalau tadi cerita mengenai teori, ya, bahwa kalau kita pakai handphone atau kita dekat dengan komputer, kan sel darah kita itu lengket, betul nggak? Nah, live blood cell yang kita lakukan ini adalah real. Jadi waktu itu kita lakukan tes di Jakarta kepada peserta yang hadir, gitu kan, perusahaan itu tes langsung. Jadi saya lihat sendiri dan ini adalah menarik dan ingin saya share kepada teman-teman, ya. Ini contohnya. Ini adalah darah seseorang waktu itu, kelihatan bergerak nggak? Dia bergerak, tapi karena kental, lengket satu dan lain, kelihatannya tidak bergerak. Betul nggak? Tapi kalau Bapak Ibu sahabat sekalian di sini perhatikan pelan-pelan, dia itu bergerak pelan sekali. Dan setelah menggunakan alpha spin, kurang lebih 15 menit pegang, tes lagi darahnya seperti ini. Menarik nggak kira-kira? Menarik banget. Apa yang membedakan? Aliran darahnya itu kenceng. Nah, di sini oksigennya kan banyak, betul nggak? Ini yang saya bilang, oke, betul. Tadi oksigennya mungkin tidak berputar, tidak jalan dengan bagus, ya.
Tapi sekarang oksigennya itu banyak, darahnya mengalir, otomatis pengaruh nggak dengan sakit kepala? Ada potensinya. Tadi yang mungkin pembuluh darah yang tertekan, itu sekarang menjadi rilis. Nanggap ya? Ini yang saya simpulkan secara pemikiran umum. Oh iya ya, kalau sirkulasi oksigen di dalam otak saya lebih baik, otomatis peredaran darah saya juga lebih baik, otomatis sakit kepala juga akan berkurang, kurang lebih gitu ya. Tentunya kalau ada yang lain beda. Betul kan? Tapi paling tidak oksigen kita bagus, sel kita otomatis akan membaik. Kita tidak kekurangan oksigen. Itu yang disebut hipoksia. Ya, otomatis sel kita akan berfungsi, bertumbuh, regenerasi dengan bagus. Nah, ini penting sekali buat kita semua. Sakit kepala mungkin salah satu simptomnya adalah kekurangan oksigen, bisa juga. Ya. Itu dalam waktu yang tidak lama ya, Pak? Dari yang menggumpal sampai lancar itu tidak membutuhkan waktu lama ya? Kemarin 15 menit, 5 menit, 10 menit. Ya, 15 menit. Ya. Kenapa? Ini karena sama seperti kita handphone kan, berapa lama? Begitu kita pegang, kita telepon, sana sudah terima. Mau jaraknya 100 km, 10.000 km juga langsung kita terima. Betul nggak? Ya. Wow. Nah, satu lagi yang saya suka dari produk ini, saya suka banget. Kenapa? Karena selain produknya itu membantu secara energi, secara gelombang, dia itu kalau di liquid atau cairan, ini bisa merubah cairan menjadi lebih terstruktur, menjadi jauh lebih kecil molekulnya, atau kita kenal sebagai living water. Nah, secara marketing, mungkin Gita atau Bapak Ibu sekalian di rumah yang sedang nonton hari ini pernah mendengar yang namanya air oksi. Pernah ya? Oh iya, pernah. Atau air dengan pH alkali seperti itu. Nah, air oksi itu ada air yang mengandung oksigen lebih banyak. Nah, saya ingin ceritakan bahwa kurang lebih ya air yang dilewati dengan alpha spin, dan ini saya tahunya juga dari perusahaan ya. Mereka sudah melakukan penelitian, itu mengandung oksigen yang jauh lebih banyak. Kenapa? Penelitian dari Dr. Masaru Emoto ya melalui bukunya The True Power of Water itu menunjukkan bahwa air itu ada yang jelek, ada yang bagus. Ya, air yang terekspos dengan elektromagnetik, apakah itu microwave, TV, komputer, cellphone, itu jelek, berubah strukturnya sehingga kita bilang itu dead water. Kita minum nggak masalah, tetapi kadar oksigennya sendiri kecil, ya, karena udah rusak, tidak bisa mengikat terlalu banyak. Berbeda dengan tadi air oksi yang dijual, otomatis kan harganya juga mahal kan, bener nggak? Ya, betul. 15.000 kurang lebih, betul nggak? Tapi pada saat kita minum, kita akan rasakan bedanya. Kita rasa segar, oksigen tuh lari kemana-mana. Kalau saya ingat dulu ya, Michael Jackson ya kan pakai oksigen biar pure, ya kan, semuanya seperti itu, biar lebih semangat dan lain-lain. Nah, dari perusahaan mereka melakukan tes ya dengan Masaru Emoto Institute bahwa air dilewati dengan alpha spin sebelum dan sesudah bentuknya itu berbeda. Jadi setelah melewati alpha spin, bentuknya itu kristalnya itu sangat bagus seperti ini dan akan mengikat oksigen jauh lebih banyak. Sehingga saya otomatis setelah minum otomatis akan mengandung oksigen jauh lebih banyak dalam tubuh saya. Nah, bayangkan bahwa tubuh manusia itu kan 70% adalah 80% adalah cairan. Benar nggak? Nah, ya, dengan analogi yang sama, saya pegang alpha spin ini kemana-mana, otomatis saya akan mengikat oksigen lebih banyak dalam tubuh saya. Dalam konteks yang sama, saya berpikir di sini bahwa saat ini kita bicara dalam pandemi. Lalu kita bicara COVID-19 dan lain-lain, itu adalah tantangannya adalah oksigennya berkurang. Karena virus itu bisa katanya adalah impact terhadap oksigen juga, mengurangi oksigen dalam tubuh. Nah, dengan analogi yang sama, berarti saya dengan adanya alpha-spin membantu meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh, sehingga harapan saya kita juga bisa mengurangi resiko terkena. Ya,
pandemi seperti ini, mengurangi resikonya. Makanya saya mencoba terus menjaga menggunakan Alpha Spin kemana-mana. Itu yang selalu kami lakukan di keluarga. Ya. Jadi selain dipakai, terus airnya diminum juga gitu ya Pak ya? Betul, betul. Nah, air diminum dan dipakai. Itu adalah yang kita lakukan. Ini adalah result testnya, dan ini contoh penggunanya yang bisa dilakukan. Untuk teman-teman sekalian, saya taruh di rumah, ya kan, taruh dalam jug air di kamar tidur, ya kan. Pada saat kita bekerja saat ini, saya taruh di samping komputer, ya, tempat minum, bisa kita pakai untuk mencuci sayuran, buah-buahan. Kenapa? Karena air Alpha Spin ini mengandung oksigen dan bisa membunuh kuman sekaligus. Ya. Dan kalau kita ingin melakukan terapi, kita juga bisa rendam. Ya, kenapa? Karena di pusat-pusat saraf kita ada di ujung-ujung kaki dan ujung-ujung tangan, ya, di jari-jari. Makanya refleksi. Nah, disitulah dengan kita menggunakan Alpha Spin, menurut saya sangat membantu. Termasuk untuk teman-teman yang hari ini kita bicara mengenai vertigo, bicara mengenai sakit kepala, bicara mengenai migrain. Penggunanya bagaimana? Tempel. Pada saat saya pusing, teman saya, karena saya tidak mengalami teman-teman saya itu pusing, coba pakai kepala, seperti gambar-gambar di sini. Bisa pakai touch, pakai center, lakukan. Kalaupun tidak, nggak apa-apa, tetap bisa dilakukan sendiri. Ya, tetap bisa dilakukan sendiri. Contoh. Ini adalah Alpha Spin, sakit di kepala, tempel aja di sini. Ini bisa kita gosok-gosok seperti itu, ya, 10 menit, 15 menit, 1 jam, nggak ada masalah. Ya. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang bisa sharing pengalaman, bagus. Tapi intinya adalah ini kita pakai, kita bisa center, dan ini akan membantu merilis peredaran darah kita membaik, oksigen tersalurkan dengan lebih baik, otomatis mengurangi tension. Pada saat tensinya, tegangan di situ berkurang, aliran darah membaik, otomatis harapan kita adalah sakit kepalanya berkurang, bahkan bisa hilang. Ya, dalam jangka panjang. Bentuknya kecil, simple, tapi ternyata multifungsi ya Pak. Banyak banget manfaatnya. Betul sekali kita. Ya, dan yang satu hal yang saya perlu tekankan di sini adalah produk ini saya suka, kenapa? Karena asli, ya, punya sertifikat internasional. Karena saya nggak tahu barang-barang di luar sana, ya, banyak sekali, saya tidak tahu yang lain, apakah benar, apakah memang terakreditasi dengan baik. Yang jelas saya tahu adalah Alpha Spin semuanya terakreditasi dengan bagus, sertifikasi bebas toksit, ya, bebas radikal bebas, kemudian food grade, ini penting. Karena kita minum air lewat Alpha Spin. Food grade mengandung positif energi, dan satu lagi yang terpenting adalah kita sudah melakukan sertifikasi tes Masaru Emoto Lab. Ya. Artinya ini tersertifikasi dengan benar. Bisa dicek di Masaru Emoto bahwa air yang dilewati Alpha Spin itu berubah menjadi molekul lebih kecil, berkristal dan bagus. Itu yang saya dapat, jadi saya percaya banget gitu loh. Kalau yang lain saya nggak tahu, nggak jelas. Ya, ini yang saya lihat dari sisi perusahaan benar-benar serius melihat ini sebagai produk yang genuine. Apalagi ini adalah produk dari Jerman, ya. Mesti hati-hati ya Pak, karena kan saya lihat banyak yang bentuknya mirip-mirip, tapi dengan merek yang berbeda ya. Jadi mesti pastikan yang asli Alpha Spin-nya ya Pak. Saya rasa itu salah satu tips yang bagus, Bu Gita. Saya tutup sharing saya, ya. Sharing saya tutup dengan kesimpulan buat teman-teman sekalian. Pertama, Alpha Spin ini karena getarannya itu adalah di frekuensi alpha, ya, dia bisa membuat sel-sel kita berkomunikasi dan berfungsi jauh lebih bagus, ya, balik ke kondisi optimal. Kedua, ya, struktur airnya menjadi jauh lebih kecil, atau yang kita bilang di sini adalah dia membentuk cluster water, ya, airnya terstruktur lebih kecil, lebih bagus, mengandung oksigen lebih banyak. Ini yang ketiga.
kadar oksigen dalam darah kita juga akan meningkat. Ya, dan ini penting banget. Ini salah satu yang terpenting, ya, terutama zaman COVID saat ini. Sehingga dengan semua itu harapannya adalah kita mendapatkan kesehatan dan umur panjang. Lebih produk ini bisa dipakai seumur hidup. Wow. Ya, saya tutup sekali lagi agar tidak salah persepsi juga bahwa Alphaspin adalah produk wellness, ya, dan ini bukan obat, ya, dan bukan untuk menggantikan obat dari dokter atau diagnosa dari dokter. Tapi ini bisa membantu. Ya. Jadi ini bisa membantu kita satu arah dengan pengobatan dari dokter. Tetap lakukan, ini akan membantu mempercepat. Dan pengalaman saya selama ini membuktikan hal tersebut. Ya, selama kita lakukan dengan benar dan konsisten. Balik lagi, karena ini bukan obat, jangan juga berekspek dalam waktu 1 hari kemudian terjadi miracle. Nah, kadang-kadang orang merasakan seperti itu, ya. Kenapa? Saya olahraga butuh waktu 3 bulan sampai 6 bulan, kemudian baru bisa melihat hasilnya. Itu saya lakukan sendiri sekarang. Ya kan? Nggak mungkin olahraga seminggu pengen lihat hasilnya. Tidak terjadi. Ya. Itu adalah natural health. Inti dari natural health adalah seperti itu menurut saya. Konsisten, lakukan, ya, konsumsi barang-barang alami, fresh, ya. Dan semoga kita tetap bisa menjaga kesehatan kita, terutama dalam kondisi saat ini. Terima kasih banyak. Wah, thank you Pak Matias. Penjelasannya bermanfaat banget ya, dan jadi solusi untuk kondisi sekarang nih. Apalagi yang tadi Bu Kony bilang ya, harus mengurangi pemakaian handphone dan lain-lain gitu ya. Tapi di sisi lain kita butuh gitu kan. Sehingga apa yang tadi dijelasin Pak Matias tuh benar-benar jadi solusi banget nih untuk kita semua yang mendengarkan. Nah, tapi selain yang tadi Pak Matias kan juga sharing bahwa si Alphaspin ini bukan hanya sekedar untuk mengharmoniskan gelombang radiasi ya, tapi kan juga bisa dipakai untuk terapi kesehatannya. Nah, ternyata ini ada yang bergabung bersama kita di webinar sore hari ini. Beliau ini seorang ibu rumah tangga yang sudah merasakan manfaat dari pemakaian Alphaspin untuk migrennya, ya, untuk migren, iya benar, untuk migrennya ya. Nah, mungkin di sini udah bergabung Ibu Lisa Helis. Halo Bu. Hai Ibu. Suaranya oke. Halo Bu, apa kabar? Baik. Iya. Apa kabar Bu Lisa. Ibu? Baik, Pak Matias. Baik, Agrita. Iya, Bu Lisa bisa diceritakan pengalamannya Bu sepanjang pakai Alphaspin untuk tantangannya Ibu? Saya udah 9 tahun ya migren. 9 tahun Ibu? Jadi Iya. dari 2011 dong, kurang lebih ya? Iya. Wow. Dan migrennya itu hari ini sakit ke yang kanan, besok ke kiri. Itu bisa sampai sebulan. Dan minum obat Panadol itu sampai yang merah 1 strip aja nggak sembuh. Dalam merinding saya. Nah, ini yang tadi saya bilang setengah mati ya Bu ya. Enak banget kan setiap hari Ibu bilang. sengsara. Aha. Terus akhirnya kan ada Alphaspin ya. Udah lumayan. Cuman saya mungkin sampai akhirnya kapan Ibu mendapatkan Alphaspin ini? Mulai menggunakan? 2013 kayaknya ya. Oh, dari 2013. 2004 pakai Alphaspin-nya? Iya, 2013 atau 14 deh. 14 kalau nggak salah ya kita. Oke. Nah, terus? Tapi kadang-kadang udah lumayan sih ya. Cuman kadang masih sering suka migrennya. Nah, terus saya akhirnya tiba-tiba batuk pilek, saya ke dokter. Nah, begitu saya ke dokter, pas kebetulan saya migrennya keluar tuh. Waktu saya sakit tuh saya langsung ngomong, "Dok, kepala saya juga migren, suka pindah-pindah." Terus dokternya bilang, "Kamu migren gara-gara asam lambungnya naik." Dan batuk saya itu karena asam lambung. Nah, terus akhirnya saya mikir, saya minum Alpameta juga ya. Dan akhirnya saya terapi air Alphaspin.
Oh. Kayak gini. Jadi satu hari itu pagi siang sore saya minum 12 ini. Sekarang migrainnya benar-benar hilang. Wow. Mulai kapan itu ibu minum air alfaspin? Saya minum baru 2 bulan ini. Waktu kemarin-kemarin saya jarang minum air alfaspin. Ada apa? Cuman kadang-kadang juga mungkin lupa kali ya. Nah, sekarang air alfaspin ya berarti air alfaspinnya ini dilewatin ya, air dilewatin alfaspin. Saya begini doang. Masukin di dalam ya. Oke. Di dalam sini. Ya. Saya pagi saya minum 2 gelas, siang saya minum 2 gelas. Saya coba lah, masa masih ada sakit kepala. Mungkin juga radiasi ya, benar Ibu Koni ngomong ya. Jadi saya pikir lah udahlah saya coba minum terapi sehari 3 kali minum itu benar-benar dalam 2 bulan ini saya sudah nggak migrain lagi. Mungkin juga kan pengaruh lambung ya, pengaruh dari lambung. Asam lambung saya tinggi. Dan ngopi pun sekarang udah bisa, soalnya saya kan suka ngopi. Wow. Luar biasa, sekarang udah bisa minum kopi ya. Walaupun kopi itu kan asam ya, ada asamnya ya. Wah, luar biasa. Tapi enggak, bener-bener kayaknya saya pikir kayaknya gara-gara saya terapi air alfaspin ini nih, perubahannya banyak. Jadi saya bukan jarang lagi, bener-bener udah nggak sakit kepala migrain. Migrain tuh bener-bener sengsara banget. Luar biasa Ibu, luar biasa. Nah ini yang saya bilang, saya senang kenapa pada saat saya sharing ini kemudian, karena saya kan tidak mengalami ya. Dengan Ibu sharing ini kan wow, buat saya ini kan luar biasa banget. Bayangkan tuh 9 tahun mengalami, kemudian setelah dalam waktu 2 bulan ini karena menemukan tips, triknya, setelah minum air alfaspin baru dengar, saya coba deh. Begitu coba, sekarang sudah bisa minum kopi. Buat saya juga, waduh, ini sesuatu yang tidak ternilai. Betul ya Bu ya? Betul nggak kita? Betul. Thank you Bu. Senang banget. Kalau jadi ibu bertahun-tahun ya, migrain setiap hari. Wah, itu sengsara. Thank you banget Bu sharing. Terima kasih banyak Ibu. Nah, ini Pak Matias masih ada sharing lagi nih Pak. Masih ada satu ibu lagi yang sharing mengenai migrain juga ya. Dan beliau ini juga sama. Udah mencoba pakai alfaspin juga ya. Dan nanti beliau cerita sendiri lah ya pengalamannya tentang pakai alfaspin. Saya mengundang Bu Ingrid. Udah bergabung Bu Ingrid? Masih di mute Bu Ingrid. Oke. Halo Bu Ingrid. Halo, selamat sore Sis Gita. Iya. Selamat sore Pak Matias. Selamat sore juga Ibu Ingrid ya. Iya. Bu Ingrid boleh diceritakan pengalamannya Bu? Iya, jadi saya migrain itu mungkin dari usia 30-an gitulah ya. Oh, masih muda ya? Waktu dari 30-an. Sekarang kan baru 35, jadi baru 5 tahun ya Bu ya. Ya, begitu Pak Matias, tapi lebih dari itulah ya. Jadi migrain saya itu cukup parah. Jadi kalau saya migrain itu intervalnya bisa 1 minggu kambuh, 1 minggu bisa 2 kali. Kalau saya migrain 1 bulan sekali itu udah sangat-sangat beruntung. Dan kalau saya migrain tuh rasanya bisa sampai muntah, kadang muntah juga. Nah pada saat migrain itu saya perlu diam di tempat yang gelap dan sunyi gitu. Saya tidur artinya kan. Nah, kemudian saya minum ini dulu tuh aspirin. Nah, minum aspirin tuh perlu sampai 4 tablet lah. 3 kali sehari, bisa lebih dari 3 kali sehari. Nah, baru setelah itu rilis gitu. Nah, kemudian mungkin seminggu lagi kena lagi. Jadi kalau misalnya kenanya itu 1 bulan sekali itu benar-benar beruntung lah. Nah, ini dengan kondisi itu sangat-sangat mengganggu sebenarnya kegiatan saya sehari-hari. Dengan begitu kan artinya saya harus paling nggak beberapa jam atau kadang sampai 1-2 hari itu saya harus istirahat gitu loh. Nah kemudian di tahun 2014 itu saya dikenalkan dengan alfaspin. Jadi pas alfaspin keluar saya mulai pakai. Waktu itu kan saya hanya tahu ini untuk
radiasi handphone dan untuk air. Jadi saya pakai aja gitu loh. Nah, setelah setahun saya pakai ini, itu tanpa saya sadari kapan mulai berkurangnya, itu migrain saya hilang jadinya. Jadi saya pakai ini, ya di badan itu minimal 2, dan di kuantum, di rumah. Jadi di 4 sudut itu saya pakai masing-masing 4 alpha spin, kadang juga saya pakai 2, jadi 8 alpha spin, itu sangat-sangat menolong. Nah, saya nggak tahu gimana kapan hilangnya, tapi saat ini udah beberapa tahun belakangan ini ya, artinya tuh saya nggak pernah berada dalam kondisi seperti dulu lagi. Jadi aspirin juga saya udah nggak punya stok. Dulu tuh selalu ada stok gitu. Aspirin tuh satu dos saya punya lah, karena kan saya sekali minum 4 gitu loh. Waduh, 4 Bu sekali minum. Iya, Ibu itu mengingatkan saya sama teman saya juga itu, benar, ya kan? Oh gitu ya Pak ya? Iya, dia itu sekali minum 2, cuman mereknya beda aja. Mereknya beda, sekali minum 2. Terus besok kenapa minum lagi? Iya nih, sakit kepala, pusing banget dia bilang. Itu, waduh. Iya. Jadi kalau saya kepanasan atau kayak saya telat makan, itu langsung nyerang atau stres ya. Jadi kalau udah mulai ada gejala-gejala kayaknya sakit kepala sebelah, mulai sedikit aja, saya mulai deh tuh konsumsi gitu, supaya tidak berkelanjutan. Tapi kalau saya miss, saya dalam kondisi gitu, bisa sampai muntah dan lain sebagainya. Jadi ini nolong banget lah Pak Matias, saya ketemu ini, itu benar-benar aktivitas saya tuh benar-benar bisa full lagi, nggak keganggu. Sebenarnya kan kayaknya simple ya. Cuma buat yang ngalamin itu, aduh bener deh mengganggu banget gitu loh. Ngerti. Karena saya ada beberapa teman yang mengalami, jadi saya bisa merasakan seperti apa itu. Makanya kita bikin ini juga buat teman-teman yang lain yang di luar yang punya tantangan yang sama sih Bu Ingrid, sehingga mereka bisa melihat dan mempertimbangkan ini sebagai satu opsi ya, pilihan gitu. Di luar dari obat. Betul banget, betul. Dan sangat simpel kan Pak, cuma kita pakai aja di badan, atau waktu itu bahkan saya nggak tahu, saya cuma taruh tiap kali saya pakai handphone, saya taruh, terus terutama di kuantum lah Pak ya. Di kuantum itu saya udah pakai dari awal saya beli kan, saya pakai di kuantum. Nah itu juga saya nggak tahu kalau ini bisa untuk migrain gitu loh. Otomatis, saya juga tidak tahu Bu apa ya. Iya betul. Makanya kita sharing. Iya. Oke, thank you Pak Matias. Thank you. Saya yang banyak terima kasih Bu Ingrid karena sharing-sharing seperti teman-teman seperti Bu Ingrid. Ini kita share lagi kepada teman-teman yang lain ya, Gita, sehingga teman-teman yang lain di luar sana juga bisa mendapatkan manfaatnya ya, mencoba dan mendapatkan hasil yang maksimal juga seperti tadi Ibu Lisa dan Ibu Ingrid salah satunya, dan masih banyak yang lain ya. Ini sharing-sharing dari mereka nih pastinya jadi solusi banget ya untuk brother sister Bapak Ibu yang sore hari ini mengikuti ini, karena saya yakin nih sore hari ini mengikuti webinar ini pastinya kan bukan hanya mau ikut-ikutan aja kan, bukan hanya mau belajar, tapi kan pasti mau cari solusi seperti apa ya. Nah, hari ini beruntung banget nih buat yang join webinar sore hari ini ya. Jadi kita ada kabar baik nih ya yang saya mau sampaikan gitu ya. Nah, tapi sebelum saya ke kabar baik ini, saya mungkin mau summary dulu ya dari tadi saya perhatikan tentang fungsi Alpha Spin itu sendiri ya. Ternyata kan produknya simpel banget tapi fungsinya banyak banget gitu ya. Ini beberapa yang saya catat aja ada sekitar 7 fungsi gitu ya. Pertama itu untuk mengharmoniskan gelombang. Mungkin nanti kalau ada yang salah atau ada kurangnya mungkin nanti bisa dikoreksi Pak Matias ya. Cuman yang saya mau summary dari yang tadi saya dengar penjelasannya ya, bahwa yang pertama itu kan dia berfungsi untuk mengharmoniskan gelombang ya, mengharmoniskan frekuensi radiasi. Lalu yang kedua untuk air heksagonal. Nah sekarang saya juga pernah merasakan beli air heksagonal yang kemasan, dan itu kan harganya lumayan ya. Per botolnya kurang lebih saya nggak tahu sekarang harganya berapa, tapi waktu itu saya pernah beli sekitar 15.000 satu orang satu kali minum. Nah kebayang nggak kalau yang minum air heksagonalnya satu keluarga, misalnya satu keluarga berempat gitu ya, artinya kan untuk 1 bulan aja hanya untuk konsumsi air heksagonal aja udah keluar uang berapa ya kan. Sedangkan dengan pakai Alpha Spin
kayak Ibu Lisa tadi tinggal ditaruh di tempat minumnya, otomatis langsung jadi air heksagonal, nggak perlu bayarnya lagi, ya kan? Simple banget. Lalu yang ketiga, itu juga untuk terapi kesehatan ya, yang seperti tadi Bu Ingrid pakai, ditempel di kepalanya, atau dipasang di badannya, otomatis secara nggak langsung begitu dipasang di rumah, maupun ditempel di badan, itu otomatis juga jadi terapi kesehatan gitu ya. Lalu juga bisa untuk, tadi kan ada gambarnya nih, kalau Bapak Ibu berarti perhatikan, untuk makanan, untuk sayur-sayuran gitu ya, itu juga kita bisa gunakan gitu, dimanfaatkan ya. Lalu juga untuk treatment kecantikan. Nah, ini juga saya pernah tahu bahwa banyak ibu-ibu yang menggunakan, bukan cuma ibu-ibu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang menggunakan Alphasmin itu untuk ngilangin kerutan. Nah, gimana caranya? Nanti mungkin bisa bertanya langsung sama yang memberikan link Zoom ini, atau sama product advisor-nya, atau bisa cari di internet juga, atau di YouTube 3H ini juga banyak banget testimoni-testimoninya ya. Itu juga salah satunya untuk kecantikan ya, dan untuk kulit gitu. Lalu juga untuk binatang, untuk tanaman gitu ya, karena banyak juga yang pakai untuk peliharaan-peliharaan mereka. Contohnya yang punya ikan, ada yang punya anjing. Saya juga dulu pernah dengar ceritanya, anjingnya tuh minum air heksagonal. Keren banget ya, anjingnya minum air heksagonal loh. Jadi kalau kita gitu ya nggak minum, kalah deh tuh sama peliharaannya yang minum air heksagonal gitu ya. Berarti anjingnya sehat banget tuh ya. Lalu yang ketujuh, setahu saya juga tadi saya lihat ada gambaran untuk penghematan bensin gitu ya. Jadi tinggal dideketin aja ke selangnya, itu otomatis nanti itu bisa membantu untuk penghematan bensin karena pembakarannya jadi lebih sempurna. Jadi itu aja udah dahsyat banget. Oh ya, satu lagi, Alphasmin ini bisa dipakai seumur hidup, benar nggak Pak? Nggak ada kadaluarsanya ya. Jadi nggak ada. Itu yang saya paling senang, Gita. Itu iya, yang saya jadi paling senang. Kita beli satu kali. Iya, kita beli satu kali untuk satu keluarga, dan masa pakainya seumur hidup gitu. Jadi benar-benar ini salah satu investasi yang menurut saya sangat penting gitu ya. Nah, jadi saya langsung masuk aja kali ya ke promonya ya, karena ini beruntung banget yang ikut webinar hari ini karena kita lagi ngadain promo gitu ya. Sebentar ya. Promo-promonya ini tuh menguntungkan banget untuk Bapak Ibu, brother sister, karena setahu saya promo-promo seperti ini tuh jarang banget diadakan gitu ya. Tapi sekarang ini perusahaan di bulan Juni ini lagi berbaik hati ya. Jadi lagi ngasih promonya. Sebentar ya. Lagi ngasih promonya untuk Bapak Ibu, brother sister yang mau memiliki ininya, Alphasmin-nya ya. Oke. Memang menarik sekali. Kalau saya sambil mungkin siapa Gita boleh saya interrupt sebentar kali ya sambil siapkan. Buat saya sendiri ini adalah salah satu solusi karena saya suka dengan solusi-solusi yang mengurangi medik ya, bahan-bahan kimia. Ini buat saya mendengarkan sharing-sharing tadi dari Bu Ingrid, Bu Lisa dan teman-teman yang lainnya itu luar biasa banget. Itu juga merupakan berkah dan ya saya bilang luar biasa ya, sangat menyenangkan bisa sharing kepada orang lain. Silakan Ibu. Ya. Nah, Pak, ini udah keluar nih promonya ya. Jadi harga satu Alphasmin itu kita investasi senilai 8.330.000. Nah, tapi sekali lagi 8.330.000 ini kita bisa pakai seumur hidup, nggak ada kadaluarsanya ya. Nah, itu sepanjang Juni ini, hari ini ya, itu kalau beli satu Alphasmin itu dapat gratis produk Vitomax. Vitomax ini kalau yang belum tahu, Bapak Ibu dan Sister, nanti bisa cek di YouTube channel 3H Natural Health. Itu ada penjelasannya tuh, video lengkapnya mengenai apa aja manfaat dari Vitomax. Tapi Vitomax ini sendiri, satu setnya harganya 1.400.000. Jadi kita beli satu Alphasmin itu dapat free produk senilai 1.400.000 loh, lumayan banget. Beli satu produk, dapatnya 2 produk gitu ya. Lalu setelahnya ada promo-promonya lagi, yaitu paket-paketannya setahu saya ada beberapa ya. Sebentar ya, ada sedikit kesalahan teknis. Sebentar.
Bentar. Sorry Pak, sebentar ya. Bisa keluar. Nah, ini yang kedua nih ya. Yang kedua ini lebih lengkap lagi karena tadi seperti yang tadi dengar sharing Bu Lisa sama Bu Ingrid juga ya, kalau nggak salah tadi bukan hanya pakai Alpha-Spin tapi pakai Alpha Metanya juga dan pakai Vitamex-nya juga. Ini untuk nutrisi dari dalamnya ya. Jadi ngebenarin organ-organ regenerasi sel dari dalam. Nah, ini jadi bisa punya semua produknya lengkap nih, ada Alpha-Spin, ada Alpha Meta, lalu ada Vitamex. Nah, harganya untuk paket ini adalah 16.226.000, tapi dapat free produknya senilai 2.632. Jadi dapatnya lebih banyak ya, karena dapat lagi 7 botol Vitamex-nya dan juga 1 botol Alpha Meta. Jadi ini bisa untuk stok kita minum juga beberapa waktu gitu ya. Nah, lalu ada lagi yang Alpha-Spin ini 2 gitu. Jadi kayak tadi saya lihat Bu Ingrid pakainya 2 gini ya Bu ya, dijepit ya. Nah, itu bisa pakai dengan paket yang ini nih sebenarnya. Jadi ada 2 Alpha-Spin, ada 3 Alpha Meta, lalu ada 3 set Vitamex gitu ya. Nah, ini harganya adalah 24.556.000. Kita investasi segini, tapi kita dapat free product senilai 6.664.000 gitu ya. Ini lumayan banget nih. Karena free produknya banyak banget loh. Nah, ini yang terbaik nih promonya nih. Karena ini 5 Alpha-Spin. Jadi kita bisa pakainya tuh proteksi 1 rumah. Jadi ini benar-benar investasi yang terbaik nih kalau menurut saya ya. Dengan paket 5 Alpha-Spin ini. Karena yang tadi Pak Matius jelasin, untuk proteksi 1 rumah kita mesti pasangnya 4. Nah, jadi kalau kita punya 5, 4 kita bisa pasang di rumah. Yang 1 bisa kita taruh di tempat air minum. Seperti yang tadi Bu Lisa sama Bu Ingrid taruh gitu ya. Lalu dapat lagi free mini Alpha-Spin. Saya pernah lihat nih free mini Alpha-Spin-nya ya. Karena mini Alpha-Spin ini harganya itu sama dengan harga yang gede. 8.330.000 lagi. Nah, udah gitu ditambah dengan dapat produk-produk yang lain. Jadi kayak dapat 8 botol Vitamex dan juga dapat 2 botol Alpha Meta gitu ya. Jadi dengan paket yang ini kita lengkap punya semua produknya gitu. Sehingga benar-benar secara investasi kesehatan itu benar-benar bagus banget dan juga kita bisa dapat manfaatnya yang maksimal gitu ya kalau kita pakai produk-produknya. Nah, balik lagi kalau yang belum tahu tentang Alpha Meta sama Vitamex itu juga nanti bisa cek di YouTube channelnya atau bisa bertanya sama product advisor yang mengundang ke webinar sore hari ini gitu ya. Oke. Bapak Ibu Brother Sister dari tadi kan dengar penjelasannya ya tentang Alpha-Spin, lalu dengar testimoninya. Nah, mungkin kita akan buka Q&A juga ya Pak Matias untuk yang mau mengajukan pertanyaan. Boleh kita. Iya, ada Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, mungkin bisa di. Silakan kalau ada yang mau tanya. Mungkin nanti Bu Ingrid atau Bu Lisa juga mungkin bisa sharing kalau ada yang mau bertanya. Tadi ada yang bertanya kebetulan. Oh iya di Pak. Sini kita ada yang tanya bagaimana membedakan produk ini bisa asli apa tidak gitu ya. Nah, tadi seperti saya share bahwa memang kita tidak bisa memungkiri bahwa di luaran sana itu akan banyak sekali produk-produk yang lain. Ya, tapi seperti saya bilang, yang saya akan pastikan adalah saya membeli produk ini dari distributor resmi. Ya, dari kantor resmi tercatat ya. Itu satu. Dan saya tahu ya produk yang saya beli adalah produk Alpha-Spin, bukan produk merek lain. Kenapa? Karena saya tahu kalau di Alpha-Spin tadi saya bilang yang jelas sertifikasi. Karena saya ketemu sendiri, diskusi sendiri dengan Dr. Carlos, beliau adalah salah satu ilmuwan yang mengerti banget mengenai Alpha-Spin ini ya. Luar dalam itu luar biasa gitu ya kalau kita pelajari. Dan beliau waktu itu cerita ke saya bagaimana dia itu pergi ke Masaru Emoto Institute ya, meminta mereka melakukan tes dengan berbagai macam percobaan dan memberikan hasil akhirnya seperti apa. Beliau juga yang kemudian pergi ke University Moskow kalau tidak salah ya, melakukan tes di sana bersama dekan-dekan di sana dan mendapatkan hasil yang luar biasa yang menunjukkan bahwa Alpha-Spin ya itu membantu yang tadi saya bilang peredaran darah itu lebih lancar ya, oksigen jauh lebih banyak, peredaran darah jauh lebih lancar
dan itu hasil tesnya ada di University of Moscow. Nah, dan tentunya tadi sertifikat-sertifikat yang lain yang saya tadi bilang gitu ya, itu menunjukkan bahwa produk ini genuine, produk ini memang bermanfaat. Itu dari saya untuk pertanyaan tadi. Kalau mungkin ada yang lain, silakan, Git. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang masih mau bertanya, itu bisa chatting di Zoom kita gitu ya. Atau mungkin kalau setelah acara ini berakhir nanti bisa bertanya sama product advisor yang mengundang gitu ya. Oh ya, tadi ada kelupaan nih Pak, satu, bahwa AlphaSpin ini walaupun pembeliannya berapapun pembeliannya gitu ya, paket-paket yang tadi, itu bisa dicicil 0% 6 bulan ya. Oh, ini ada yang tanya memang pembayarannya iya, bisa Pak, berapa? bisa dicicil 0% 6 bulan dengan kartu kredit BCA, BNI, Mandiri, dan juga CIMB Niaga. Jadi ini solusi banget ya. Jadi kita bisa cicil nih 6 bulan, pakainya dari sekarang, bayarnya lunasnya masih 6 bulan kemudian gitu ya. Udah langsung rasain manfaatnya dari sekarang. Gitu. Ini ada yang tanya juga, Git, cara penggunaannya seperti apa? Apakah cuma digosok aja atau bagaimana? Mungkin bisa. Oh, oke, Pak. Iya, Pak. Silakan, Pak. Iya, enggak. Ditanya apakah digosok atau seperti apa. Kalau saya ya, yang saya lakukan ya adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Atau kita ada center, ya. Kebetulan saya sedang pinjamkan ke teman yang sedang ada tantangan, ya. Center, kita bisa taruh di kepala, khususnya kalau kita bicara mengenai vertigo, kita bicara mengenai migrain, ya. Tadi Bu Ingrid juga bilang, kita bisa taruh di kepala 15 menit, 30 menit, kita bisa gosok seperti ini untuk memberikan sensasi, ya. Tidak pun tidak apa-apa, seperti itu. Cukup seperti itu. Dan kedua, tadi kalau dari Bu Lisa adalah gunakan air. Contoh ini adalah gelas seperti ini. Saya bisa taruh di sini dan saya kemudian tuangkan air. Boleh tolong? Ya, contoh seperti ini. Nah, ini adalah salah satu opsi menggunakan ya air seperti ini. Ya. Kemudian ada AlphaSpin, saya bisa tuang melewati AlphaSpin seperti ini, dan ini bisa kemudian saya minum. Atau tadi Ibu Lisa contohnya adalah langsung dalam dalam alatnya, langsung di dalam sehingga langsung diproses juga seperti itu. Berbagai macam cara bisa kita lakukan. Nah, ini menjadi air AlphaSpin jauh lebih oksigen lebih banyak. Kalau bisa kelihatan di sini sudah mulai ada butir-butirnya, ya seperti itu. Oke, thank you Pak Matias penjelasannya Pak. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu dari Sister? Ya, satu lagi, ingat ini adalah produk Jerman asli. Karena justru banyak sekali terjadi berbagai macam produk-produk yang lain di luar. Sekarang produk kita just untuk memastikan teman-teman membelikan yang asli, yang pasti, ya bisa lihat juga di sini. Ini ada lihat ya, ada Made in Germany. Saat ini di engrave seperti ini untuk memastikan bahwa kita tidak salah pilih. Ya, ada lihat ya engrave di sini ya. Pak, ini ada pertanyaan lagi. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Ibu Ani Mardiastuti. Jadi, apakah AlphaSpin lama-lama bisa hilang khasiat dan fungsinya? Oh, oke. Apakah lama-lama bisa? Ya, oke. Saya bilang ya, setahu saya karena ini adalah teknologi, ya. Saya bilang seperti ini. Kalau saya ada di lembah, saya teriak. Apa yang terjadi? Terjadi gema bukan? Gema kan? Nah, sebenarnya konsep AlphaSpin itu waktu saya diceritakan oleh Dr. Carlos itu seperti itu. Dalam kondisi yang sangat natural, dia ini meresonansi gelombang alfa. Ya. Jadi di sini karena sudut-sudutnya dia meresonansi gelombang alfa tersebut. Nah, apakah dia akan hilang? Saya tanya balik sama seperti ini penjelasannya. Gelas ini mengisi air sampai berapa lama? Apakah cuma bisa dipakai setahun atau 10 tahun? Tergantung selama dia tidak pecah. Jadi itu sebenarnya balik lagi ke investasi, kenapa ini menarik. Ya, kenapa ini menarik? Karena investasi yang saya investasikan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun jauh lebih murah dari buat saya
jauh lebih murah dari harga tiket parkir. Tinggal dihitung. Kalau keluarganya ada 10 orang itu jauh lebih murah lagi. Saya cuma berempat. Gitu, Git. Ada Ya, pertanyaan lagi? Ada nih Pak, ada yang nanya, apakah alpha spin yang besar sama yang kecil itu sama fungsinya, khasiatnya? Ya, jawabannya adalah sama. Cuma kalau yang kecil, dia tidak bisa membuat kuantum. Ya, 4 ini adalah bisa membuat kuantum. Ya, ini adalah gelombang. Oke. Jadi kalau yang kecil hanya untuk diri sendiri ya Pak ya, pemakaiannya ya. Betul. Oke. Dan kalau yang gede, kecil kenapa berbeda gitu ya? Itu kan lebih kepada estetika. Betul ya? Di kalung, ya kan? Orang kalau ngalungin ini kan aduh, ya kayak apa namanya? Iron Man. Iya benar ya. Tapi kalau yang kecil kan estetika bagus gitu ya. Seperti itu. Iya, betul. Bagaimana kalau pecah, Pak? Apakah fungsinya hilang? Katanya tadi ada yang tanya lagi. Kalau pecah, satu yang jelas selama pecahannya tidak hancur ya masih dalam cukup besar, itu masih bisa dipakai. Fungsinya memang berkurang karena tidak bisa membentuk kuantum, ya itu dari kantor bilang seperti itu. Tidak bisa membentuk kuantum, tetapi masih bisa energinya itu masih bisa gelombangnya itu masih bisa tetap memberikan efek, ya. Wow, luar biasa ya. Anda bisa taruh itu di air, contohnya ya di wadah, jadi tetap bisa bermanfaat. Atau kalau misalnya takut itu bentuknya ada tajam, bisa dibungkus dulu, taruh di dalam kulkas, ya sehingga makanan jauh lebih fresh. Itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Nanti bisa ditanya lebih detail. Ya, ada lagi? Ini lucu nih Pak, ada yang tanya, kalau pecah ada asuransinya nggak? Maksudnya bisa klaim ganti kali ya? Belum. Nah, itu pertanyaan boleh ditanya ke kantor tuh nanti itu. nanti kan sekarang kan ada kan kalau beli pakai kartu kredit apa itu kan ada tambah sekian persen ya kan. Contoh saya beli Samsung ditawarin ya kan tambah 5% dari harga, kemudian kalau hilang itu bisa diganti asuransi. Nah, itu tadi tanya kantor. Oke. Yang jelas nggak ada dari kita. Dari kita nggak ada ya Pak ya. Jadi kalau pecah beli lagi. Kan setahu saya tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kalau pecah beli lagi ya Pak ya. Iya, jangan sampai pecah. Pakai protektor. Oh ya, kita ada protektornya. Ya? Pelindung seperti ini. Ya, ini membantu banget. Ya, sehingga tidak pecah. Oke. Ada lagi Bapak Ibu dari sister? Ini ada yang nanya, teman saya migrain sudah lama. Saya boleh info ini ke dia? Sangat boleh. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian yang hari ini nonton merasa ini bermanfaat, ada teman yang punya tantangan kurang lebih sama, feel free kasih tahu ke dia, kemudian nanti bisa mereka bisa nonton di YouTube channelnya 3H ya 3H Natural Health ya, atau bisa juga menghubungi teman-teman yang memberikan ID Zoom ini ya kan dengan reseller yang bisa menceritakan lebih jelas mengenai produk-produk kita ya. Oke. Kemudian jangan lupa kalau Bapak Ibu sahabat semua merasa event ini bermanfaat, bisa share. Jangan lupa subscribe juga ya. 3H Natural Life ya, Natural Health ya. Jangan lupa loncengnya di-on-kan sehingga setiap saat kalau kita ada yang baru juga bisa mendapatkan informasi baru. Karena kita kan banyak seperti ini karena banyak teman-teman yang minta juga. Ya kan, boleh yang ini gimana sih cara menghandle-nya anak-anak, buah yang minta diabetes seperti itu, nanti kita akan atur waktunya. Kita akan bikin tema-tema yang berbeda ya Pak ya. Ya, semoga bisa lebih bermanfaat, terutama saat ini kalau kita bicara kan kita di pandemi situasi, sebentar lagi yang namanya PSBB sudah mulai dilonggarkan. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau saya merasa imunitas tubuh saya, keluarga saya itu nomor 1, ya kan? Dan saya merasa beruntung karena dengan produk-produk yang saya pakai saat ini, khususnya Alpha Spin, juga ada Alpha Meta dan lain-lain, itu sangat membantu untuk menjaga imunitas saya. Sehingga kalau ada virus dari luar, yang jumlahnya katakan 10, kalau saya 20, imunitasnya otomatis dia kan nggak akan masuk. Tapi kalau dia 30, ini cuma 10, disitulah saya akan lemah dan mungkin terkena. Ini yang kita jaga. Saya pikir itu saja tambahan. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak.
dia divonis ada tumor di kepala dan sudah di radioterapi, udah pakai alfaspin dan udah minum alfameta juga. Cuma kadang-kadang masih keseimbangannya masih terganggu dan ada gangguan endokrin. Apakah alfaspin bisa membantu, katanya Pak? Ya, jadi alfaspin ini kan meresonansi gelombang alfa ya. Jadi meresonansi gelombang alfa. Gelombang alfa itu adalah gelombang yang harmonis dengan tubuh. Nah, di beberapa rumah sakit setahu saya juga sudah melakukan treatment menggunakan gelombang ya untuk tantangan-tantangan seperti tadi CA ya. Masih baru memang tetapi sudah melakukan seperti itu. Nah, manfaatnya ada nggak? Pasti ada ya. Tapi kita kan bicara ini holistik, jadi tidak bisa hanya mengacu kepada satu, menggunakan ini, ya kan? Tubuh juga harus merespon, pikiran juga harus bisa merespon, dan pikiran ini kalau menurut saya juga sangat-sangat berperan, ya. Sering nggak kita punya teman gitu ya, pada saat kita tawarkan, coba mungkin stroke kebanyakannya, sudahlah saya nggak mau pusing lagi, udah biarin aja begitu. Nah, pada saat dia mengatakan, sudah saya tidak mau bercoba lagi, saya sudah capek, saya tidak mau, kalaupun ada obat yang mujarab 100%, itu tidak akan menyembuhkan. Kenapa? Karena dia sudah menutup pintunya. Pikiran. Nah, ini penting. Kita harus tetap semangat, karena semangat itu akan sebagai sumber utama menghancurkan penyakit. Tentunya dibantu. Ya. Alfaspin ini membantu nggak untuk contoh untuk cancer? Cancer itu adalah sel yang berputar searah jarum jam. Bisa dilihat dari penemu Nobel, ya cancer. Nah, alfaspin ini berlawanan dengan arah jarum jam seperti sel-sel tubuh kita yang lainnya. Sehingga ini akan memperkuat nggak? Iya, pasti. Tinggal yang kita tidak tahu adalah berapa banyak sel cancer dalam tubuh dia. Ya, nah ini kita berperang dengan waktu. Dan harapannya ya berdoa tentunya, tapi kita terus berusaha positif, yakin. Dan saya melihat banyak sekali teman-teman yang punya tantangan ini, cancer contohnya, itu melaluinya nyaman dan tetap sehat sampai saat ini. Ya. Tapi jangan lupa, saya punya case berbeda. Ya, ini beliau itu ada diabetes, tapi tidak cerita. Yang jelas beliau ini memang ingin mengurangi obat. Dia sudah ke dokter, teman saya kebetulan, kemudian kita kenalkan, dia pakai alfaspin, dia minum alfameta. Ya. Apa yang terjadi? Dalam waktu 2 minggu membaik, tetapi minggu ketiga, minggu keempat, tiba-tiba dia naik lagi. Saya juga bingung kan, semua bingung. Menurut kita tidak mungkin. Tetapi setelah didiagnosa lebih detail, dia stop obat. Dan itu sangat tidak direkomendasikan. Balik lagi saya bilang, kita tidak berfungsi sebagai pengganti obat. Tetap continue dengan dokter, saran dokter semua ikuti. Karena mereka yang tahu, karena kita kan tidak tahu. Saya tidak tahu contohnya. Ini adalah membantu dari dalam. Alfameta adalah membantu sebagai makanan sel. Ini membantu memperbaiki air yang kita minum. Ini memperbaiki sel dari sisi gelombangnya. Menyehatkan dari dalam. Nah, kalau sel dari dalam itu sudah mulai membaik, contohnya berputar sudah lebih sesuai dengan sel-sel yang lain, kemudian airnya mengandung oksigen yang lebih banyak, otomatis yang namanya hipoksia, kekurangan oksigen itu akan berkurang, tubuh akan jauh lebih sehat. Kalau tubuh jauh lebih sehat, otomatis apa? Penyakit juga akan berkurang. Sebenarnya seperti itu sih. Oke. Ini ada lagi nih Pak pertanyaannya. Dia udah pakai alfaspin untuk mengurangi tinnitus yang di telinga. Ada saran supaya bisa berkurang tinnitusnya, Pak? Oke. Tinnitus, ya balik lagi kita tidak, saya sharing di sini. Saya kan setiap orang punya degree yang berbeda-beda. Betul ya? Saya ambil contoh sangat sederhana. Saya pergi ke dokter, Gita juga pergi ke dokter A. Saya pergi ke dokter A. Kita sama-sama mengalami tantangan MAH. Oke? Sama-sama MAH. Sakitnya sama. Kita pergi ke dokter A. Ya. Apa? Dikasih obat yang sama nggak? Ya. Misalnya. Obatnya sama. Pertanyaannya, apakah bisa terjadi saya baik, Gita belum baik? Bisa. Bisa terjadi? Bisa. Ya. Dengan gejala yang sama, persis sama.
tetapi dikasih obat yang sama, saya baik, kita mungkin belum. Dokter selalu mengatakan, ini setahu saya, dokter selalu mengatakan, tolong obat ini diminum, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 hari. Iya kan? Gantung. Antibiotik harus diminum sampai habis. Nah, ada obat yang diminum sebelum makan, dan seterusnya. Tetapi, kalau sudah habis, belum sembuh, harap balik kembali. Karena akan didiagnosa berbeda. Betul nggak? Mungkin dikasih obat yang berbeda, karena ini ternyata tidak cocok. Harus begini, harus begitu. Betul nggak? Itu yang terjadi. Jadi kepada Ibu Ani contohnya, Bu Ani, ya nanti bisa konsultasi, bisa diskusi, ya. Karena saya punya beberapa teman itu yang punya tantangannya kurang lebih sama, itu membaik. Ya, tapi mungkin pelan-pelan. Ada yang butuh waktu juga lama, ya kan? Tapi Ibu juga tadi kan kalau nggak salah bilang sudah sangat berkurang, tapi masih ada walaupun tidak separah dulu. Nah, terus digunakan. Ya, saran saya sel tubuh kita juga mungkin terdegradasi, ada radikal bebas. Coba alpha meta membantu juga, dan penggunaan alpha spin nanti kita diskusikan. Contoh tadi, saya ambil contoh tadi, Ibu Lisa, benar nggak? Dia sudah pakai alpha spin dari tahun berapa? 2014. 2014, ya. Betul ya? Tetapi benar-benar kliknya, benar-benar dia itu tiba-tiba merasa, udah sembuh banget, adalah sekarang. Setelah dia minum air alpha spin. Ini kan proses penambahan. Nah, apakah baru sekarang bermanfaat? Tidak. Mungkin selama ini membaik, tetapi kan dia kan tidak langsung drastis. Balik lagi, saya bilang ini adalah natural health. Jangan berharap seminggu tuntas. Chemical, ya. Ini tidak seperti itu. Dan tadi Bu Lisa juga bicara bahwa dia sekarang kan kena gastro. Nah, itu yang meningkatkan juga menjadi tantangan migrainnya. Nah, setelah ini membaik, otomatis semuanya tercover dengan baik. Nah, mungkin nanti bisa juga diskusi, ya, Ibu Ari bisa nanti diskusi sama yang mengundang, temannya juga, kita bisa bicara lebih lanjut, bagaimana agar bisa hasilnya lebih baik lagi, kita diskusi terpisah. Ya, tapi semoga membantu. Semoga menjawab ya, Bu Ani. Terima kasih banyak Pak Matias atas jawabannya. Terima kasih juga. Mungkin ini kita close dulu ya pertanyaannya. Jadi nanti kalau misalnya memang masih ada yang mau bertanya lagi, mungkin bisa bertanya sama product advisor-nya atau yang mengundang. Ya, jadi untuk Q&A-nya kita close dulu ya sampai di sini ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu, brother sister yang udah bergabung di webinar sore hari ini. Terima kasih Pak Matias atas penjelasannya. Terima kasih juga kita, terima kasih juga buat semua sahabat, sehat selalu yang sore ini hadir ya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di next di webinar selanjutnya. Terima kasih. Boleh tinggalkan Zoom-nya ya. Thank you.